Auxiliary dengan fungsi ability atau kemampuan untuk menyatakan kemampuan atau kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu. Fungsi modal auxiliary dengan fungsi ability ini adalah fungsi modal auxiliary dari kelompok modal non-conclusion. Nah, sebelumnya kita sudah bahas modal conclusion, ada possibility dan impossibility, kemungkinan dan ketidakmungkinan. Dan kita sudah membahas modal non-conclusion, wishes, untuk pengharapan dan doa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas modal ability, berupa kemampuan atau kecakapan seseorang melakukan sesuatu. Masih ada modal-modal yang lain, hanya saja kita bahas fokus ke ability. Ability atau kemampuan, modal can, could, dan be able to semuanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, namun mereka memiliki penggunaan yang sedikit berbeda. Pola kalimatnya itu bisa positif, negatif, maupun berupa question. Question positif, negatif boleh teman-teman gunakan semua. Modalnya seperti yang telah disebut di atas, ada can, could, dan be able to. Maknanya semuanya sama, bisa, mampu, dapat. Nah, bedanya penggunaan waktunya teman-teman. Kalau teman-teman pakai can, maka terjadi di waktu present, waktu sekarang, atau waktu future, waktu yang akan datang. Kebanyakan kita pakai di tenses simple. Begitu pula dengan yang could, kita pakai di simple tapi yang pas, hanya yang pas. Kalau di present nggak boleh teman-teman gunakan ini untuk yang menunjukkan kemampuan ya. Be able to untuk makna mampu, dapat, bisa. Selain teman-teman pakai can dan could, bisa juga pakai be able to. Nah, be able to ini nggak usah pusing-pusing, semuanya, semua waktu bisa digunakan, simple present, simple future, maupun simple past. Contoh untuk yang can saja ya dulu. I can speak English fluently. Sinta was able to run fast yesterday. Nah, itu contoh-contohnya. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Sinta bisa berlari dengan cepat kemarin. Nah, itu contoh-contohnya. Polanya sendiri bagaimana? Untuk pola keseluruhannya sama ya, subjek modal verb 1 atau subjek modal be verb 3, subjek modal be anap. Untuk nonverbalnya itu ada revisi, harusnya anap. Nah, di sini khusus untuk yang could biasanya bisa pakai bentuk pasnya ya, yaitu modal have verb 3 atau modal have been verb 3 atau modal have been anap. Tapi dengan syarat dia masuk ke conditional sentence biasanya gitu ya, atau subjunctive. Jadi dia ketika ada dua kalimat boleh teman-teman gunakan si could dengan bentuk perfect tadi ya, yang pas. Kita bahas yang can dulu. Can adalah bentuk modalitas yang menunjukkan kemampuan atau keterampilan saat ini. Ini digunakan untuk menggambarkan apa yang seseorang dapat lakukan pada saat ini atau dalam situasi umum. Untuk bentuk aktifnya, contohnya I can swim, saya bisa berenang. I, subjeknya modalnya can, terus diikuti verb 1. Nanti ketika bertanya ya, can I swim? Bisakah saya berenang? I cannot swim, saya tidak bisa berenang. Nah, tinggal tambahkan can, tinggal tambahkan not di belakang can, atau can-nya teman-teman pindah ke depan, sudah jadi pertanyaan yes no question. Nah, kalimat ini menunjukkan kemampuan saat ini dari individu untuk berenang. Contoh nonverbalnya, you can be happy. You subjeknya can, modalnya be diikuti adjektif happy. Nah, anap ya, salah satu dari anap, yaitu kita hanya pakai si adjektif. Maknanya saya bisa bahagia. Nah, kalau nanti negatif bagaimana? You cannot be happy. Kalau ternyata mau ditanyakan apakah kamu bahagia, can you
be happy. Nah, itu tadi di sini ada kesalahan translate bahasa Indonesianya ya. Harusnya kamu bisa bahagia. Nah, kalimat ini menunjukkan keadaan yang bisa dicapai, yaitu apa? Bahagianya. Kamu bisa bahagia. Kamu tidak bisa bahagia ya berarti yang tidak bisa dicapai. Kalau ditanyakan berarti ya yang ditanyakan yang pencapaian yang ditanyakan. Pasifnya, the bicycle can be fixed now. Sepeda itu bisa diperbaiki sekarang. The bicycle subjeknya can, modalnya be, diikuti verb 3 fixed. Nah, itu bentuk pasifnya. Kalau nanti negatif ya tinggal tambahkan not di belakangnya. Cannot be fixed. Kalau ditanyakan can the bicycle be fixed. Nah, maknanya apa? Sepeda itu bisa diperbaiki sekarang. Kalimat ini mengindikasikan bahwa sepedanya bisa diperbaiki. Could adalah bentuk lampau dari can. Jadi di sini digunakan di waktu lampau ya untuk could. Ini mengacu pada kemampuan seseorang dalam situasi tertentu di masa lampau, di masa lalu. Could juga dapat digunakan untuk merujuk pada kemungkinan atau permintaan sopan. Nah, perlu digarisbawahi yang terakhir itu untuk fungsi yang lain ya. Kemungkinan berarti possibility, permintaan sopan berarti request. Nah, bisa jadi request nanti ya. Contoh. When I was younger, I could run very fast. Saat saya lebih muda, saya bisa berlari sangat cepat. Penjelasannya, ini menunjukkan bahwa di masa lalu orang tersebut memiliki kemampuan untuk berlari cepat. Nah, di situ bisa teman-teman bentuk negatif ya. I couldn't run fast atau could I? Boleh, tapi nanti berbentuk pertanyaan. Nah, kalau ternyata letaknya di setelah conjunction nggak bisa teman-teman dijadikan pertanyaan ya. Tapi kalau letaknya, nah ini kan nggak ada conjunction di depan I, maka boleh teman-teman jadikan pertanyaan. Nah, kebanyakan untuk could itu 2 kalimat seperti ini. Jarang sekali kita gunakan hanya 1 kalimat. Contoh nonverbalnya. Could you be here when I came? Nah, ini berbentuk pertanyaan ya, teman-teman. Apakah kamu bisa di sini? Bisa berada di sini ketika saya datang? Menunjukkan keadaan yang bisa dicapai. Pasifnya, 3 languages could be spoken by her fluently. Nah, 3 bahasa bisa diucapkan olehnya dengan lancar. Kalimat ini menunjukkan apa? Mengindikasikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk berbicara dalam 3 bahasa dengan lancar. Nah, jarang sekali kita gunakan ya sebenarnya, tapi boleh. Lebih baik kalau 1 kalimat seperti ini sebenarnya kita pakai be able to. Tapi kalau be able to biasanya diikuti waktu. Nah, be able to adalah bentuk lain untuk menyatakan kemampuan. Ini sering digunakan ketika ingin menekankan kemampuan mengatasi hambatan atau situasi tertentu. Polanya sendiri kita pakai be able to. Untuk simple present itu be-nya teman-teman ubah jadi is mr. Kalau past ganti was were. Kalau diawali model lain ya tetap pakai be ya. Kalau masuk ke tenses perfect ganti dengan been. Been able to jatuhnya. Contoh, after month of practice, she was able to play the piano beautifully. Nah, di sini ada was able to. Itu bisa maknanya. Was able to, be able to-nya masuk ke tensi simple past atau yang lampau. Diikuti verb 1 play. Setelah berbulan-bulan latihan, dia bisa memainkan piano dengan indah. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia berhasil mengatasi tantangan latihan dan akhirnya memiliki kemampuan untuk memainkan piano dengan baik. Contoh lainnya. Despite his injury, he was able to complete the marathon. Nah,
Meskipun cedera, dia bisa menyelesaikan maraton. Kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan, yaitu cedera, orang tersebut bisa atau masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan maratonnya. Nah, yang saya bilang tadi kalau be able to itu diikuti waktu-waktunya. Waktunya seperti kalimat ini boleh ya, after month of practice, despite his injury, yesterday, tomorrow. Kalau itu boleh teman-teman gunakan be able to. Tapi kalau untuk yang pas itu wajib. Kalau yang lampau, pas lampau tadi ya nggak masalah. Kalau future akan datang dan sekarang, teman-teman boleh pakai can maupun be able to, terserah. Thanks for watching.